Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Siti Fatimah dengan NPM 10070216123. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Perancangan Fasilitas Kerja Material Handling Pengangkut Sampah dengan studi kasus petugas cleaning service di ruang perkuliahan Unisba. Dengan dosen pembimbing yang pertama, Bapak Muhammad Satori dan Ibu Eri Achireniwati. Pada agenda pertama, yaitu pendahuluan, Universitas Islam Bandung atau Unisba merupakan salah satu institusi yang menggunakan jasa cleaning service dalam menjaga kebersihan lingkungan kampus dan perkantorannya. Salah satu area yang banyak menghasilkan sampah yaitu pada gedung perkuliahan Jalan Taman Sari nomor 1. PT Esensi merupakan vendor yang bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan dari gedung perkuliahan ini dengan aktivitas kerja yaitu membersihkan seluruh ruangan, lalu memindahkan isi tempat sampah ke trash bag, mengangkut trash bag sampai dengan titik kumpul penyimpanan setiap vendor. Aktivitas kerja yang dilakukan ini menjadi latar belakang masalah pada penelitian. Yang pertama, pekerja masih melibatkan manual material handling, seperti memindahkan dan mengangkat. Lalu, gerakan kerja dilakukan 1 jam sekali, sehingga dalam satu shift terdapat pengulangan. Dan berat sampah yang diangkut ini 8-10 kg. Sehingga muncullah keluhan yang mempengaruhi sistem otot, dan menimbulkan risiko kerja. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, digunakan 3 metode untuk penyelesaian. Yang pertama, kuesioner Nordic Body Map untuk mengetahui keluhan-keluhan yang mungkin dialami oleh pekerja dari leher sampai dengan kaki. Dan yang kedua, menggunakan asesmen repetitivitas ART Tools untuk mengetahui risiko kerja yang mungkin dirasakan pekerja pada gerakan pengulangan untuk tubuh bagian atas. Dan yang ketiga adalah antropometri, berfokus pada dimensi tubuh manusia, untuk melakukan perencanaan fasilitas kerja yang sesuai. Penelitian ini mempunyai 3 tujuan penelitian. Yang pertama, bagaimana risiko kerja yang ditimbulkan pengangkatan manual oleh pekerja. Kedua, bagaimana klasifikasi tingkat risiko kerja yang diperoleh pekerjaan cleaning service. Dan yang ketiga, bagaimana perancangan fasilitas kerja yang ergonomis pada cleaning service untuk aktivitas kerja. Dan perumusan masalahnya, yang pertama adalah mengetahui risiko kerja yang ditimbulkan, yang kedua mengetahui klasifikasi tingkat risiko kerja, dan yang ketiga merancang fasilitas kerja yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan berdasarkan ilmu ergonomi. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penyelesaian masalah penelitian terdiri dari studi pendahuluan, studi literatur, perumusan masalah dan tujuan penelitian, dilakukan pengumpulan data untuk data keluhan, data postur kerja, dan data fasilitas kerja saat ini, dan selanjutnya dilakukan pengolahan data dan dianalisis hasilnya untuk dilakukan usulan perancangan fasilitas kerja. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk hasil penelitian yang pertama, di sini ada berat sampah. Berat sampah ini diperoleh dari pendekatan, metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan dengan berat berkisar 0,01 sampai 0,02 menghasilkan data sebagai berikut. Penelitian yang selanjutnya di sini adalah keluhan hasil kuesioner Nordic Body Map. Dapat diketahui bahwa keluhan-keluhan yang dialami ada pada bagian tubuh leher, bahu, punggung atas, siku, punggung bawah, pergelangan tangan, dan lutut. Untuk data hasil penelitian yang ketiga, yaitu adalah waktu elemen kerja, ini diperoleh dari waktu aktual setiap pengulangan 1 kali pekerjaan pada lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Diperoleh waktu total dan dipresentasikan. Waktu elemen kerja yang sebelumnya diperoleh, selanjutnya digunakan pada penilaian risiko kerja menggunakan assessment repetitive ART Tools. Pada elemen kerja yang pertama adalah memindahkan isi tempat sampah ke trash bag, mengikat trash bag, mengangkut trash bag, dan menyimpan trash bag sampai ke titik. Untuk tahapan penilaiannya, yang pertama adalah tahap A, frekuensi dan pengulangan, terdiri dari gerakan lengan dan pengulangan. Selanjutnya adalah tahap B, kekuatan. Yang ketiga adalah tahap C, postur yang canggung, terdiri dari postur kepala, postur punggung, postur lengan, postur pergelangan tangan, dan pegangan tangan dan jari.
Yang keempat adalah faktor tambahan. Di sini terdiri dari waktu istirahat, kecepatan kerja, faktor lainnya, durasi, dan faktor psikososial. Direkap ke lembar skor, dapat dilihat bahwa rekapitulasi penilaian tingkat resiko kerja pekerja cleaning service memiliki tingkat resiko sedang pada gerakan elemen kerja mengangkut trash bag. Ini menjadi fokus utama pada penelitian. Berdasarkan penilaian risiko kerja yang telah dilakukan, maka perlu dilakukan perancangan prestasi kerja menggunakan antropometri. Jadi perancangan ini mempermudah dalam membawa trash bag dari titik tempat sampah pertama ke tempat sampah selanjutnya, dan yang kedua dapat mengurangi beban kerja ketika menuruni anak tangga sampai pada titik kumpul tempat sampah yang disediakan vendor. Untuk dimensi tubuh yang digunakan dalam perancangan terdiri dari tinggi siku berdiri, lebar bahu bagian atas, tinggi popliteal, panjang genggaman tangan ke depan, dan panjang rentangan siku. Sini merupakan visualisasi perbandingan hasil rancangan yang sebelumnya diangkat ke atas bahu. Untuk sekarang, alat pengangkut trash bag ini hanya perlu didorong. Berdasarkan perancangan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tingkat resiko kerja yang sebelumnya sedang menjadi rendah untuk elemen kerja mengangkut trash bag. Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa poin. Yang pertama, risiko kerja berupa keluhan-keluhan dialami segmen tubuh pada bahu, leher, pergelangan tangan, punggung atas, punggung bawah, lutut, maupun kaki. Untuk penilaian risiko kerja, dipengaruhi oleh postur kerja, beban kerja, kekuatan yang dikeluarkan, dan lama waktu pengulangan kerja. Dan yang terakhir, fasilitas kerja yang dirancang ini memiliki 2 roda, kotak keranjang trash bag, pegangan, penyangga trash bag, dan sabuk untuk trash bag. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.